STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, selalu dan terus menerus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu anugerahkan untuk kita. Baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita dapatkan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat agung yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan cara bersyukur dengan lisan, dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak kalimatus syukur, mengucapkan alhamdulillah, atau bersyukur dengan al-qalb, dengan hati, dengan cara mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan tersebut murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa menempatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pada hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam juga tidak lupa senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan perantara beliau, alhamdulillah kita bisa mengenal siapa Rabb yang harus kita sembah. Dengan perantara beliau, alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Dan juga dengan perantara beliau, alhamdulillah kita bisa mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga salah satu yang sangat dianjurkan untuk kita berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam atas usaha yang telah beliau berikan dan jasa beliau kepada kita dan kaum muslimin, yaitu hendaknya kita selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, dan pemirsa STA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan Kitabut Tauhid alladzi haqqullah 'alal 'ibad. Pembahasan tentang Kitabut Tauhid, di mana tauhid tersebut adalah hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan tentang keutamaan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang definisi tauhid,
kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan pembagian at-tauhid. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan pagi hari ini biidznillah ta'ala insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang bab atau pembahasan kewajiban merealisasikan tauhid. Dan barang siapa merealisasikan tauhid azza wa jalla kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan tauhid sebagaimana mestinya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau rahimahullahu taala mengatakan di sini bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa merealisasikan tauhid, maka ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini pembahasan yang sangat penting. Ini merupakan pembahasan yang perlu untuk dibahas dan dikaji. Di mana seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan pada keutamaan tauhid yang ia raih. Ia tidak akan meraih, tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari keutamaan tauhid yang Allah Azza wa Jalla berikan, kecuali dengan cara merealisasikan at-tauhid. Ketika seseorang merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid sebagaimana mestinya, dan nanti kita akan terangkan apa yang dimaksud dengan realisasi terhadap tauhid tersebut. Ya. Kata para ulama, ketika seseorang berusaha untuk merealisasikan tauhid, maka Allah Azza wa Jalla akan sempurnakan keutamaan tauhid yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita baca dalil-dalil yang ada di dalam bab ini, maka sebagaimana yang saya terangkan tadi, penting bagi kita memahami apa yang dimaksud dengan tahqiqu at-tauhid atau realisasi terhadap tauhid. Disebutkan oleh para ulama, tahqiqu at-tauhid maknanya adalah khallasahu wa saffahu min syawa'ibis syirik wal bid'ah wal ma'asi. Yang dimaksud dengan realisasi tauhid, pengamalan terhadap tauhid dengan sesungguhnya adalah berusaha membersihkan tauhid dan menyucikannya dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan dan juga kotoran kebid'ahan dan kotoran kemaksiatan. Ini yang dimaksud dengan realisasi terhadap tauhid. Sehingga seseorang yang berusaha menyucikan tauhidnya dan memurnikan tauhidnya dari berbagai kotoran kesyirikan, dari berbagai kotoran kemaksiatan, dari berbagai kotoran kebid'ahan, maka Allah Azza wa Jalla janjikan untuknya sebuah keutamaan besar, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentunya merupakan hal yang telah disepakati bersama dan diketahui oleh kaum muslimin seluruhnya bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini kecuali ia mengharapkan kehidupannya di yaumul qiyamah kelak berada di dalam surga Allah. Kecuali dia berharap ia akan masuk ke dalam al-jannah. Semua, saya dan kaum muslimin seluruhnya, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mengharapkan agar Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke dalam surga. Apalagi masuk ke dalam surga tersebut tanpa melalui proses hisab dan tanpa melalui proses azab. Ya. Ini adalah puncak dari
sebuah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla tanpa hisab. Karena hisab itu adalah perkara yang paling berat. Sangat berat, di mana tidak ada sebuah ucapan yang kita ucapkan dahulu di dunia. Tidak ada amal perbuatan yang kita kerjakan di dunia sekecil apapun, melainkan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan lihat amalan-amalan itu ada di hadapan kita kelak di yaumul qiyamah. Maka sebuah keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa proses hisab dan tidak pula azab. Ya, tentunya hal ini tidaklah didapati oleh seseorang dengan gampang. Tidaklah didapati oleh seseorang tanpa usaha yang maksimal. Namun semuanya didapatkan, semuanya akan diraih oleh seseorang ketika ia berusaha untuk merealisasikan tauhid, menjalani ataupun melakukan pengamalan terhadap tauhid dengan sebenar-benarnya, dengan cara menyucikan, memurnikan tauhidnya tersebut dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan 2 ayat dan 1 hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah ta'ala kita akan lewati ayat-ayat tersebut dan hadis tersebut meskipun dengan pembahasan yang ringkas. Ayat yang pertama, beliau menyebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabiullah Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim, beliau adalah seorang ummah. Ya, qanitan lillah, yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hanifan, dan beliau seorang yang hanif. Nanti saya akan terangkan maknanya. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong dari orang-orang musyrikin. Di dalam ayat ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan 4 sifat dan ciri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana 4 ciri tersebut termasuk dari realisasi terhadap tauhid, termasuk realisasi Ibrahim alaihi salatu wassalam, pengamalan Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap tauhid. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah. Yang dimaksud dengan ummah di dalam ayat ini adalah qudwah, teladan. Imaman, seorang imam. Mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Ya, beliau adalah seorang panutan yang patut untuk dicontoh. Beliau adalah seorang teladan yang patut untuk diikuti. Dan beliau senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia, dengan mengajarkan, mendakwahkan tauhid kepada mereka, menyampaikan wahyu-wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat manusia pada waktu itu. Yang kedua, qanitan lillah. Yang dimaksud dengan qanitan lillah adalah
dawamut ta'ah. Seorang nabi, seorang rasul yang selalu dan senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Menjauhi perbuatan ma'asi, menjauhi perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Selalu taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan ini adalah merupakan ciri dari realisasi beliau terhadap tauhid. Yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Al-hanif maknanya adalah al-muqbil ala Allah. Orang yang selalu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Al-mu'arid an kulli ma siwah. Dan berpaling dari selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah ibadahnya, amalannya selalu tulus dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau menjauhkan diri dari niatan-niatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya tersebut selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang hanif adalah seseorang yang senantiasa dan selalu beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan apa yang beliau miliki, yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari ciri yang Allah sebutkan ini yaitu Al-Hanif, ini adalah menggambarkan tentang realisasi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap tauhid. Kemudian yang keempat, Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan ciri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, walam yaku minal musyrikin. Dan beliau tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, 4 ciri yang Allah Tabaraka wa ta'ala sebutkan tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, ini semuanya adalah masuk ke dalam tahqiqut tauhid. Masuk ke dalam realisasi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada at-tauhid. Beliau berusaha memurnikan tauhidnya, menyucikan at-tauhid, ya, dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada orang-orang yang merealisasikan tauhid ini, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Di dalam ayat yang berikutnya, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang kepada Rabb mereka tidak pernah menyekutukan Rabb mereka Allah Tabaraka wa ta'ala. Maknanya adalah la ya'buduna ma'ahu ghairah. Mereka tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla bersamaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah mereka berusaha untuk menjaga amalannya, membersihkan amalannya, menyucikan ibadahnya dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan. Mereka bersihkan tauhid mereka dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga jika seseorang berada pada keadaan seperti ini dan terus-menerus berusaha sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahala bagi mereka adalah masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ni'mah yang paling agung, nikmat yang paling besar sekali. Seseorang meninggal dunia, kemudian tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi diazab
oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jannahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semuanya bagian dari orang-orang yang selalu dan senantiasa merealisasikan tauhid, dengan harapan kita juga diberikan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, saya baca dalil yang ketiga. Dalil di dalam sebuah hadis yang hadisnya lumayan panjang. Insyaallah kita akan lewati hadis ini. Yaqulul muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan, an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman rahimahullahu taala. Husain ibn Abdurrahman ini beliau adalah seorang tabi' at-tabi'in. Beliau adalah tabi'i at-tabi'in. Beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Pernah suatu hari aku berada di majelis Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala. Sa'id ibn Jubair, beliau seorang tabi'in. Beliau adalah seorang tabi'in. Ya. Dan beliau wafat pada tahun beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Ya. Dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi pada waktu itu. Bermunculannya Al-Hajjaj bin Yusuf, dan dia banyak membunuh para ulama ahlul ilmi dan ahli Al-Quran pada waktu itu yang tidak sesuai dengan pendapatnya, dengan keinginannya, maka dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Faqala, lalu berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala kepada orang-orang yang hadir di majlis beliau. Beliau bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Faqultu, lalu kata Husain ibnu Abdurrahman, ana. Aku wahai Sa'id ibnu Jubair yang melihat bintang jatuh di malam itu. Qala, ama inni lam akun fi salah, walakinni ludightu. Hanya saja, kata Husain ibnu Abdurrahman, pada waktu aku melihat bintang jatuh, aku bukan dalam keadaan sedang sholat malam. Ya, ini beliau ingin menepis anggapan sebagian orang bahwa beliau melihat bintang jatuh di malam hari. Ya, beliau menghalangi dan menepis anggapan orang-orang bahwa beliau sedang menunaikan sholat malam. Ini menunjukkan semangatnya para ulama as-salaf salih di dalam menjaga keikhlasan dan menyembunyikan amalan-amalan mereka. Mereka tidak ingin amalan mereka itu nampak, dilihat oleh orang lain, sehingga bisa mengurangi keikhlasannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi beliau ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang yang jatuh? Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya wahai Sa'id bin Jubair. Lalu beliau mengatakan, akan tetapi di malam itu aku bukan sedang melakukan solat malam. Ya, walakinni ludightu. Lalu kata beliau, akan tetapi wahai Imam Sa'id bin Jubair, pada malam itu aku disengat oleh seekor kalajengking. Sehingga beliau terbangun di malam hari, ya, dan mencari obat untuk mengobati sakit dan efek dari sengatan hewan berbisa tersebut. Qala fama sana'ta. Lalu kata Sa'id bin Jubair, beliau bertanya kembali kepada Husain bin Abdurrahman, lalu apa yang engkau lakukan ketika engkau disengat oleh seekor kalajengking? Qala irtaqaitu. Wa fi riwayah istarqaitu. Aku meminta untuk diruqyah. Aku meminta untuk diruqyah. Baik.
Qala fama hamalaka ala dhalik. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya lagi kepada Husain bin Abdurrahman, wahai Husain bin Abdurrahman, apa yang mendorongmu meminta untuk diruqyah ketika engkau disengat oleh hewan berbisa? Faqala qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Wahai Sa'id bin Jubair, yang mendorongku melakukan hal tersebut adalah sebuah hadis yang kami meriwayatkannya dari Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullahu ta'ala, juga seorang tabi'in. Qala wa ma haddatsakum. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya lagi kepada Husain bin Abdurrahman, apa hadis yang diberikan kepada kalian oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala? Coba lihat, para ulama as-salaf itu detail sekali dalam hal ini. Ya? Para ulama as-salafus salih, dan ini adalah contoh untuk kita semuanya. Bahwa di dalam sebuah perbuatan, mereka sangat tegas sekali dan sangat mendetail sekali di dalam menanyakan dalil dan referensinya. Ya? Apa yang kau lakukan? Saya meminta untuk diruqyah. Apa yang mendorongmu sehingga engkau meminta untuk diruqyah? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Apa hadisnya? Bagaimana bunyinya? Ditanyakan. Faqala, lalu Husain bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, telah memberikan hadis kepada kami Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang paling baik kecuali ruqyah yang disebabkan oleh penyakit ain dan penyakit humah. Penyakit humah. Adapun ain, penyakit ain itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata yang tajam yang penuh dengan hasad. Pandangan mata yang tajam, penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, hasad dan sebagainya. Ya? Dan ain tersebut adalah hak, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang terkadang atau seorang anak, dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Namun ketika dilihat oleh seseorang dengan pandangan mata yang tajam, dilihat dengan penuh hasad, dengan penuh kedengkian, bisa jadi anak tersebut jatuh ke dalam sakit. Jatuh sakit. Ya, ini hak terjadi sebagaimana diberitakan dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka di sini saya nasihati diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin semuanya, jangan sekali-kali ya menyebarkan foto anak-anak kita di media sosial. Sayangi anak-anak kalian, sayangi diri-diri kita, karena hal ini akan memudaratkan mereka. Baik. Lalu kata Nabi SAW, au humatin, atau penyakit humah. Humah itu adalah penyakit panas, demam, yang diakibatkan oleh sengatan hewan yang berbisa seperti kalajengking dan semisalnya. Qala, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Husain bin Abdurrahman, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh ya, baik seseorang ketika mengamalkan dan melakukan apa yang telah ia dengarkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu kata Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala, walakin, akan tetapi, haddatsana Rasulullah haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, aku telah memberikan hadis kepada kami Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, pernah dinampakkan kepadaku umat-umat yang sangat banyak.
Dan ini kata para ulama terjadi ketika beliau dimi'rajkan ke langit. Qala fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahad. Kata Nabi SAW, aku melihat ada seorang nabi yang jumlah pengikutnya tersebut adalah ar-rahad. Rahad itu adalah bilangan di atas 3, di bawah 10. Menunjukkan bahwasanya pengikutnya sedikit, tidak banyak. Ya, bisa jadi 4 orang, 5 orang, 6 orang. Ya, paling banyaknya adalah 9 orang. Sedikit. Ya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku juga melihat ada seorang nabi yang pengikutnya tersebut hanya 1-2 orang saja. Ya. Menunjukkan bahwasanya jumlah yang sedikit tersebut bukanlah sebuah patokan kekeliruan. Ya. Dan juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa jumlah yang banyak tersebut bukanlah sebuah ukuran kebenaran. Namun ukuran kebenaran tersebut adalah ketika kita sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang telah dipahami oleh para salafus salih. Ya, coba lihat, ada seorang Nabi pengikutnya hanya 1-2 orang saja. Bahkan Rasul mengatakan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ya. Dan aku melihat ada seorang nabi, tidak ada seorang pun pengikutnya. Tidak ada seorang pun pengikutnya. Apakah kita katakan bahwasanya nabi tersebut gagal di dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Ya, karena yang dinamakan dengan kesuksesan tersebut adalah ketika kita telah menyampaikan. Ini Al-Quran, ini sunnah Nabi, ini pemahaman salafus salih dalam hal ini. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak membebani seorang da'i. Allah Azza wa Jalla tidak membebani kita supaya orang-orang itu menerima. Ya. Allah tidak bebani kita ini. Orang-orang yang kita dakwahkan tersebut harus menerima dakwah kita. Tidak. Yang Allah bebani kepada kita adalah menyampaikan, berdakwah dan berdakwah. Maka dari itu kita tidak akan pernah berhenti berdakwah sampai ajal menjemput kita insyaallah ta'ala. Baik. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idh rufi'a li sawadun azim. Dan tatkala ditampakkan kepadaku sawadun azim, jumlah manusia yang sangat banyak, terlihat dari kejauhan dan tidak nampak wajah-wajah mereka. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fadhanantu annahum ummati. Aku kira mereka adalah umatku. Hal ini ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinampakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekelompok manusia yang sangat banyak terlihat dari kejauhan. Beliau tidak mengenal mereka. Ya, karena jauhnya jarak mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak nampak wajah-wajah mereka tersebut. Beliau tidak mengenal orang-orang itu. Sehingga beliau mengira bahwa yang beliau lihat tersebut adalah umatnya beliau. Lalu dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hadza Musa wa qaumuh. Mereka itu wahai Muhammad adalah Musa, Nabi Musa dan kaumnya. Baik. Qala fanadhartu fa idza sawadun azim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ke arah ufuk yang lainnya, aku melihat ke arah yang lainnya. Fa idza sawadun azim. Tiba-tiba di sana juga terlihat sekelompok manusia yang sangat banyak, lebih banyak dari pertama yang beliau lihat. Beliau tidak mengenal wajah-wajah mereka karena kejauhan. Jaraknya jauh dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqila li, lalu dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hadhihi ummatuka. Wahai Muhammad, mereka itu yang engkau lihat, yang lebih banyak dari gelombang ataupun kelompok yang pertama, mereka adalah umatmu wahai Muhammad. Mereka adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin
wala adzab. Wahai Muhammad, bersama mereka dari umat yang engkau lihat tersebut, umatmu itu ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini syahid dari pembahasan yang ingin kita bahas. Ya, dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa dari kalangan umat beliau, dari kalangan umat Muhammad SAW, ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat agung. Yang sangat istimewa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka adalah 70.000 orang. Namun kalau kita melihat jumlah para sahabat yang jumlahnya mereka ratusan ribu, mungkin kita akan pesimis untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya. Dan di sana ada sebuah hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi alaihi salatu wassalam meminta untuk ditambah kuota tersebut, jumlah 70.000 itu. Ya. Fazadani, lalu Allah Azza wa Jalla menambah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a kulli alfin sab'ina alfa. Setiap 1.000 dari 70.000 ditambah ya 70.000 oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga jumlah mereka menjadi 4.800.000 jiwa yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan di sana ada hadis yang lainnya, namun hadisnya lemah. Nabi alaihi salatu wassalam meminta lagi untuk ditambah kuotanya. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut, fazadani, lalu Allah Azza wa Jalla menambah jumlah mereka tersebut. Setiap satu orang dari 70.000, setiap satu orang ditambah 70.000 lagi. Sehingga jumlahnya menjadi 4.900.000.000 orang. Ya. Namun hadis yang kedua yang saya terangkan ini diterangkan oleh para ulama, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Di antara umat beliau ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bagian dari mereka. Ya. Qala thumma nahadha fadakhala manzilahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, beliau pun masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik, sehingga para sahabat pada waktu itu mereka berbincang-bincang tentang siapa mereka. Apa ciri-ciri 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berbincang-bincang di antara mereka. Ada sebagian sahabat mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya mereka adalah ya orang-orang yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam suka maupun duka, para sahabat. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian sahabat yang lainnya beranggapan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku bihi syai'a. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam agama Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya. Dan mereka menyebutkan ya kemungkinan-kemungkinan yang sangat banyak sekali. Qala fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Kemudian tidak lama setelah itu keluarlah Nabi alaihi salatu wasallam dari rumahnya. Lalu mereka mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa telah terjadi perbincangan antara mereka dengan sahabat yang lainnya tentang 70.000 orang tersebut. Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Apa amalan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan keutamaan tersebut? Yang paling inti adalah
merealisasikan tauhid sebagaimana yang akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, mendengar banyak pendapat-pendapat dari kalangan sahabah dan anggapan-anggapan dari mereka, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kata beliau, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, siapa mereka tersebut? Apa ciri-ciri mereka? Nabi menyebutkan 4 hal. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Mereka orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya. Kenapa? Karena di dalam meminta ruqyah untuk dirinya sendiri ada sedikit ketergantungan hati kepada ruqyah itu. Sehingga menghilangkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Adapun tentang hukum ruqyah tersebut tidak mengapa. Ruqyah itu dibolehkan, dibenarkan di dalam syariat kita selama bukan ruqyah syirkiyah. Bukan ruqyah yang mengandung kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan memintanya pun tidak mengapa. Ya. Namun di dalam hadis ini disebutkan yang meminta ar-ruqyah tersebut akan hilang keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala wala yaktawun. Yang kedua, mereka tidak meminta untuk dikai. Kai itu adalah sebuah pengobatan Arab klasik ataupun pengobatan tradisional yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Arab dengan membakar dan memanaskan besi sampai membara, sampai merah, lalu diletakkan pada tubuh yang sakit. Dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang mumpuni dalam hal ini. Adapun tentang hukum kai ini, banyak hadis datang dari Nabi SAW. Ya, datang hadis bahwa Nabi SAW beliau ya melakukan kai. Ini menunjukkan bahwasanya kai tersebut hukumnya boleh. Ya. Ada di sana hadis Nabi SAW melarang dari kai. Larangan beliau ini tidak menunjukkan haram. Ya. Dan datang hadis yang lainnya bahwa Nabi SAW beliau tidak suka melakukan pengobatan dengan cara kai. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan pengobatan dengan cara kai itu lebih baik. Ya. Baik. Ini tentang beberapa hukum dan kesimpulan secara ringkas tentang pengobatan kai ini. Ya, yang dimaksud dengan hadis ini adalah meminta untuk dikai. Dan ini adalah hukumnya makruh. Baik. Qala wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu adalah seseorang mengundi nasibnya, seseorang mengundi nasibnya dengan seekor burung ataupun yang selainnya. Ketika ia keluar rumah ingin melakukan sebuah perjalanan, ia lemparkan burung ke udara. Lalu dia lihat burung tersebut melintas ke arah mana. Ya, kalau ke kiri, lalu dia beranggapan sial dan tidak jadi berangkat. Ini namanya tatayyur dan termasuk dari kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Atau ketika dia keluar dari rumah, dia melihat ada seekor ular melintas ke arah kiri. Langsung dia putar balik dan beranggap bahwa ini pertanda sial. Ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di zaman dahulu banyak sekali di tengah masyarakat hal-hal seperti ini. Seperti tidak boleh beli garam di malam hari, tidak boleh beli barang yang merupakan logam, paku, dan semisalnya, jarum, gunting. Sesuatu yang berbahan logam tidak boleh dibeli di malam hari dan tidak boleh dijual. Kenapa? Karena akan membawa kesialan. Ini bagian dari tatayyur.
termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang percaya kepada hal ini, dia akan terluput dari masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, menyerahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 4 ciri ini, bangunlah seorang sahabat yang mulia yang bernama Uqashah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasul, mintalah kepada Allah. Coba ingat dan perhatikan baik-baik. Uqashah ibn Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah." Beliau tidak mengatakan, "Wahai Rasul, golongkan aku bagian dari 70.000 tersebut." Tidak. Beliau tidak minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang perkara-perkara yang tidak mampu memberinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dari perbuatan kesyirikan. Tapi lihat para sahabat ridwanullah alaihim, didikan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, kata Uqashah bin Mihsan, "Ya Rasulullah, ud'ullah." Mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah supaya Allah golongkan aku bagian dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala anta minhum. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, engkau bagian dari mereka wahai Uqashah bin Mihsan. Dan Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala thumma qama rajulun akhar. Kemudian setelah Nabi menyebutkan Uqashah bagian dari 70.000 itu, ya, berdiri lagi seorang yang lainnya, mengatakan hal yang sama. Wahai Rasulullah, ud'u Allah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla an yaj'alani minhum, agar Allah Azza wa Jalla menggolongkan aku bagian dari mereka, dari 70.000 tersebut. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Uqashah, bahwa Uqashah telah mendahuluimu. Ini jawaban yang paling indah sekali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang penuh dengan kesopanan, penuh dengan, ya, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Beliau menjawab dengan jawaban yang tidak membuat orang yang bertanya merasa sakit hati, merasa kecewa, dan juga sekaligus menutupi celah bagi orang-orang yang tidak berhak mendapatkan keutamaan ini, meminta keutamaan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Syahid yang ingin kita sampaikan adalah, tatkala seseorang merealisasikan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menjaga kemurnian tauhid dan membersihkannya dari kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, maka seseorang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga Allah Azza wa Jalla golongkan kita bagian dari mereka, bagian dari 70.000 tersebut yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita di atas kebenaran, di atas tauhid. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai macam dan jenis kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sampai di sini mungkin kajian kita pada pagi yang mulia ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.